Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Winarto. Saya dari kelas TIJ tahun 2023 dengan 3 digit NIM terakhir saya 338. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang multiple linear regression di market Euro USD. Apa itu Euro USD? Euro USD adalah sebuah pasangan mata uang atau pair di market falas, pasar falas atau pasar forex. Pasar falas yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan jual beli mata uang asing. Sebagai contoh, kita menjual euro untuk mendapatkan USD atau kita membeli USD dengan euro seperti itu. Kita bisa menjual atau membeli euro atau USD di tempat seperti bank atau money changer. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang ekonomi. Euro USD mewakili dua ekonomi besar dunia, yaitu di zona Eropa diwakili oleh euro dan zona Amerika diwakili oleh USD. Sehingga euro USD adalah kunci untuk melihat perekonomian dunia. Selain itu, banyak juga analis pasar keuangan yang melakukan analisa secara teknikal ataupun fundamental di market Euro USD ini. Dengan hal tersebut maka akan mengakibatkan latar belakang poin kedua yaitu popularitas. Popularitas Euro USD sangat populer sekali di kalangan trader institusi maupun retail. Trader institusi adalah sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membeli atau power membeli yang sangat tinggi. Trader retail yaitu trader perseorangan yang memiliki kemampuan untuk membeli yang sangat rendah atau sedikit sekali. Popularitas ini akan menyebabkan likuiditas yang sangat tinggi di market dengan banyak sekali trader retail dan institusional yang melakukan transaksi di market Euro USD akan menyebabkan likuiditas membanjiri market. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kecepatan sebuah transaksi jual maupun beli. Likuiditas ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Sehingga dengan banyaknya trader retail yang memiliki kemampuan membeli rendah ataupun trader institusional yang memiliki daya beli tinggi atau besar akan membawa likuiditas Euro USD semakin besar. Hal tersebut akan menyebabkan poin keempat yaitu volatilitas. Semakin besar likuiditas yang ada di market, maka volatilitas market tersebut akan semakin terkontrol. Karena permintaan dan penawaran juga tinggi sehingga jarang terjadi kenaikan volatilitas atau lonjakan harga dari suatu titik ke titik tertentu dengan sangat cepat. Kemudian dataset yang digunakan adalah data Euro USD dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 30 Agustus sebanyak 120 data. Data ini diambil dari website investing. Kenapa saya memilih website investing sebagai sumber dataset saya? Yang pertama yaitu datanya kredibel. Data di investing dipercaya banyak sekali trader mulai dari amatir hingga profesional sehingga kita tidak perlu lagi meragukan kualitas datanya. Kemudian yang kedua yaitu datanya diupdate secara real time. Data pada investing diupdate secara real time setiap detik, setiap menit, setiap hari. Berbeda dengan Kaggle yang datanya terpaku hanya pada rentang waktu sekian sampai sekian. Sebagai contoh, yaitu di Kaggle kita hanya bisa mendapat data 2021 sampai 2022 saja.
berarti datanya hanya sampai 2022 ya. Namun di investing kita bisa mendapatkan data lebih dari itu. Kita bisa mendapatkan data dari 2020 sampai 2023 atau 2021 sampai 2024 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki banyak pilihan instrumen pasar modal. Kita bisa memilih data mana yang akan digunakan sebagai dataset untuk multiple linear regression. Kemudian ini adalah penjelasan datasetnya. Yang pertama yaitu terdapat kolom date, price, open, high, dan low. Date ini digunakan untuk mencatat sebuah perubahan harga dari price, open, high, dan low dalam kurun waktu tertentu. Dalam data ini adalah kurun waktunya yaitu setiap hari kita bisa lihat 30, 29, 28, 27, 26, 23. Lah 23 ini adalah melompat ya dari 26 ke 23. Bisa diasumsikan ini adalah dari 24, 25 itu adalah hari libur karena market hari libur itu biasanya tidak melakukan transaksi atau libur. Kemudian ini terdapat price biasanya kita sebut dengan harga penutupan, kemudian open harga pembukaan, kemudian high adalah harga tertinggi dalam waktu tersebut, kemudian low juga sama, harga terendah dalam waktu tersebut. Sebagai contoh kita mendapat harga penutupan 1,047. Berarti di tanggal 30 bulan 8 harga Euro USD ditutup di harga 1,1047. Kemudian harga dibuka di 1,1077 dan harga tertingginya di tanggal 30 bulan 8 yaitu 1,1095. Kemudian low-nya yaitu 1,1044. Berikut adalah penjelasan data set MLR-nya. Yang pertama yaitu X1 saya dapatkan dari rata-rata harga pembukaan 5 hari sebelumnya. Ini X1. Kemudian X2 rata-rata harga tertinggi 5 hari sebelumnya. X2, kemudian X3 yaitu rata-rata harga terendah 5 hari sebelumnya. X3, kemudian rata-rata X4-nya adalah rata-rata harga penutupan 5 hari sebelumnya. X4, kemudian Y-nya yaitu harga penutupan hari ini. Sebagai contoh, kita akan mencari X1 5 hari sebelumnya dengan variabel dependent-nya yaitu Y. Harga penutupan hari ini kita bisa cari harga penutupannya di 1,1047. Berarti kita akan mencari dulu harga penutupannya di kolom price ini ya. Kita mendapatkan harga penutupannya yaitu pada tanggal 30 bulan 8 ya di 1,1047. X1-nya yaitu sebentar kita cari dulu X1 yaitu harga pembukaan 5 hari sebelumnya. Berarti kita akan mencari di kolom open. 5 hari sebelumnya berarti tanggal 29 1 hari sebelumnya, tanggal 28 2 hari sebelumnya, tanggal 27 3 hari sebelumnya, tanggal 26 4 hari sebelumnya, dan tanggal 23 5 hari sebelumnya. Kemudian hasil dari setiap harga pembukaan ini dijumlah ya 1,1119 dijumlah 1,1184 dan seterusnya dijumlah kemudian dibagi dengan banyak datanya yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibagi dan mendapatkan hasil X1-nya yaitu 1,1530 dan seterusnya ya sampai X2, X3 dan X4.
Kemudian manualisasinya kita mendapatkan sigma X1-nya sekian, sigma X2-nya sekian, sigma X3, sigma X4, dan sigma Y-nya. Sigma X1 pangkat 2 yaitu X1-nya dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlah semuanya, sama juga X2-nya juga sama, X3-nya juga sama, X4-nya, dan sigma Y pangkat 2-nya juga sama seperti itu. Ini manualisasi untuk sigma X1 kali X2, X1 kali X2 terlebih dahulu, kemudian semuanya akan dijumlah sama untuk X1, X3, X1, X4, X2 kali X3, sigma X2 kali X4 juga sama, semuanya sama, seperti itu cara kerjanya. Kemudian ini juga sama. Setelah kita mendapatkan sigma X1 dan seterusnya, kita akan melakukan eliminasi Gauss, yaitu memasukkan setiap sigma X1 dan seterusnya ke kolom-kolom ini. Ini adalah sigma X1 dan seterusnya yang sudah dimasukkan ke eliminasi Gauss. Berikut ini adalah persamaan sebelum dilakukannya eliminasi Gauss. Setelah kita melakukan eliminasi Gauss, kita akan mendapatkan hasil yaitu matriks segitiga atas seperti ini. Kemudian kita mendapatkan persamaan setelah eliminasi Gauss. Untuk contohnya kita akan mencari B3, yaitu B3 ditambah 0,8 sekian dikali B4. B4-nya 2,4, berarti 0,825 dikali dengan 2,49. Hasilnya ini, hasil mencari 0,825 dikali 2,49. Kemudian dipindahkan ke ruas kiri, yaitu digunakan untuk mengurangi 2,6 ini, sehingga B3 ini adalah hasil dari 2,65 dikurangi dengan hasil kali 0,82 dikali dengan 2,49 seperti itu. Dan seterusnya sampai kita menemukan alfanya di sini. Setelah kita menemukan alfanya, kita memiliki persamaan Y sebagai berikut 0,01 sekian ya, sampai X4-nya. Setelah itu, kita evaluasi performa. Kita mendapatkan RSS-nya 0,002, TSS-nya 0,026, RSE-nya 0,00039, R-square-nya 0,87, koefisien R-nya, koefisien korelasi R-nya 0,93, R-adjusted R-square-nya 0,86, MSE-nya 0,000015, RMSE-nya yang 0,0039, kemudian MAP-nya 0,27. Kesimpulannya dari multiple linear regression di EuroUSD yaitu berdasarkan hasil performa 7 dari hasil dari 7 evaluasi performa, rata-rata harga penutupan 5 hari sebelumnya dan seterusnya bisa digunakan untuk memprediksi harga penutupan harian USD menggunakan multiple linear regression. Hal ini dibuktikan dengan hasil R-nya 0,93, R-square-nya 0,87 dan RMSE-nya yaitu 0,0039. Atau kita bisa juga melakukan kesimpulan seperti ini, yaitu market discount everything, yang artinya adalah harga di masa lalu bisa digunakan untuk melakukan forecast atau perkiraan
harga di masa kini dan masa depan. Berikut adalah referensi dari MLR-nya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.